Halo guys, di sini kita dapat tugas kewarganegaraan bertema bijak dalam bermedia Media sosial. sosial. Sekarang kita cari orang-orangnya yuk yang ada di sini. Yuk. itu ada orang. Kakak, boleh minta waktu sebentar? Boleh. Kita ke pinggir dulu aja kali ya. Iya. Oke, jadi kita di sini tuh ada tugas mewawancarai dengan tema bijak dalam bermedia sosial. Apakah kakak berkenan untuk diwawancarai? Boleh. Kakaknya? Boleh. Oke, pertama-tama kita boleh tahu namanya dengan siapa? Cahya. Kakaknya? Fahrizal. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama ya. Menurut Kak Cahya nih, apa arti bijak bermedia sosial bagi seorang mahasiswa? Kalau menurut aku, kita sebagai mahasiswa harus bijak sih dalam menanggapi media sosial ini. Apalagi media sosial ini kan kayak sedikit yang ada yang viral aja udah booming banget kan. Jadi kayak apalagi AI kan di mana-mana. Kita tuh harus bahasanya tuh kita harus bijak deh pokoknya dalam bermedia sosial, dalam bermain handphone, dalam sesuatu yang viral itu. Jadi kalau menurutku sih ya kayak gitu sih. Coba kalau mungkin menurut teman saya beda lagi. Menurut kakaknya pas sama dengan Kalau Kak Cahya? kalau menurut saya sih itu kayak bagaimana kita mencikapi apa yang di media sosial. Misalnya kayak kita jangan sampai overhead, sampai mendoxing orang. Kita tidak baik. Alangkah baiknya kita kalau ngeliat sesuatu yang viral itu kita cari tahu dulu dalamnya kayak itu benar atau enggak. Jadi jangan menilai apa yang lihat sekilas, jangan apalagi sampai berita-berita clickbait itu kan banyak kan ya. Iya. Nah itu jangan sampai kita tuh kayak kepancing arus tuh Jadi ikut-ikutan gitu. Iya Iya, benar. benar. Dan kita tuh kalau misalkan nih ada yang nggak suka nih sama misalkan kayak saling membuli gitu kan, biasa media sosial tuh biasa buat ngejudge gitu nggak sih, kayak netizen lah gitu. Jadi kalau itu mending diomongin baik-baik di depan muka, gimana enaknya gitu. personal Iya, secara personal gitu ya. Gak usah di media sosial, apa sih mau kelihatan mungkin paling biar kelihatan keren. Jadi kalau menurut gue sih intinya kita kayak ngeliat apa dulu, jangan kayak terlalu menilai sesuatu yang baru ini Baru dilihat langsung iya langsung itu kan kayak nggak baik. Iya tuh menurut gua wah jangan deh, Jangan. mending dijauhin deh teman-teman Apalagi kayak kayak gitu. sampai ngedoxing orang itu kan kayak nomor WA-nya kayak itu menurut saya itu berlebihan. Jangan sampai kayak gitu. Oke, selanjutnya nih, seberapa sering Kak Cahya sama Kak Fahrizal itu menggunakan media sosial dalam sehari? Maksudnya setiap hari main Iya, media sosial? berapa jam biasanya kalau misalkan main media Oh, sosial? tergantung sih. Kalau misalkan kalau aku ya kayak main media sosial paling kayak nyari berita-berita nih apa nih yang lagi viral gitu kan. Iya. Kayak contohnya Twitter, Instagram tuh kan biasa banyak banget tuh video-video atau berita-berita yang lagi head-on, yang lagi viral gitu kan. Jadi kan enak banget tuh dibahas, terus kayak pakai media sosial, terus kayak repost gitu. Biar Terus, nggak ketinggalan berita iya, ya, biar Kak? gak ketinggalan berita, terus cerita ke temen, lu tahu gak sih yang kayak Iya. gini-gini gitu. Kakaknya? Kalau aku sih mungkin sehari bisa 4 atau 3 mas, 3 jam. Jadi aku ngeliat tuh kayak cerita tentang update berita kayak info negara kayak ekonomi gitu, politik. Iya, apalagi tuh yang lagi viral tuh, kalian tahu nggak tuh yang demo Gojek Iya, online tuh lagi viral banget tuh. Ya jadi itu kayak itu udah penting lah, kayak sosmed itu kayak Iya. masalahnya buruk kan. Oke, selanjutnya ada Kak Cahya sama Kak Fahrizal itu biasanya platform media sosialnya yang sering digunakan itu apa sih? Terus kenapa milih platform itu? Oke, aku lebih memilih Twitter dan Instagram sih. Kenapa tuh? Karena kalau Instagram itu, kalau menurut aku kita bisa mencari tahu nih orang-orangnya nih siapa ya yang dimaksud nih gitu loh, ngerti gak? Kita bisa stalking bisa lah lihat, bahasanya. iya. Kalau Twitter itu kita bisa dapat pandangan dari orang ke orang. Misalnya pendapat ini beda gitu kan, kayak komen-komennya banyak, kayak menurut aku ini gitu loh. Jadi kita bisa nyari sudut pandang lain gitu dari orang itu gitu menurutku ya. Kalau Kak Fahrizal biasanya pakai apa? Kalau aku sih pakai Twitter atau enggak X. Ya, karena kan di situ kayak sesuatu yang trending kan banyak gitu ya, kayak cepat muncul terus kayak di sana tuh kayak banyak banget kayak orang-orang beda pandangan, terus pikiran, terus kayak di X tuh kayak banyak kayak sesuatu yang nggak viral tapi ada di sana. Iya, betul. Padahal tuh kayak kebenaran tapi ada di sana gitu. Dan ada lagi nih yang lagi banget, yang maksudnya siapa sih yang nggak tahu aplikasi ini? Yaitu TikTok.
Betul. Wah, itu sekalinya kalian buat sesuatu yang emang benar-benar wah ini aneh nih, kita videoin biar viral. Langsung booming, langsung benar-benar langsung viral. Jadi mending kalian berbijaksana deh dalam. Iya, apalagi itu kalau menurut aku sih TikTok itu kayak apa ya? Mungkin kayak algoritmanya itu kayak berpengaruh ya. Iya Berpengaruh sih. ke konten-kontennya kayak. Jadi mending kalau saran dari aku, kalian harus bijaksana ya dalam. Menurut aku kayak dalam saran media bijak sosial. kayak jangan menjudge apa yang kita Iya, cari betul. tahu lebih dalam gitu. Betul. Gunain HP kalian yang benar, yang baik. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi. Bagaimana sih Kak Cahya sama Kak Farizal memastikan konten yang dibagikan itu tidak menyinggung pihak lain? Jadi misalnya nih Kak Cahya sama Kak Farizal bikin konten, terus cara mastiinnya biar kalau konten itu tuh nggak bakal nyinggung pihak lain tuh gimana caranya? Oke, jadi mungkin bisa ditambahin caption yang mungkin kita kayak jangan sampai belah pihak yang nonton nih jangan sampai tersinggung, mungkin menggunakan sampai bahasa salah sangka ya, Kak. mungkin menggunakan bahasa yang baik gitu kan. Kalau menurutku sih gitu sih. Mungkin jangan bawa unsur sara itu ya, ras, Iya. suku, Iya agama. sih. Betul. Ras Soalnya kayak tuh jadi negatif sensitif ya, ya, sensitif sensitif. kayak mungkin kayak menggunakan kata oknum, jangan menyamaratakan kayak suku, ras, agama gitu. Ya, saling toleransi lah. Oke. Terus pertimbangannya apa aja sih sebelum mengunggah itu video itu ke media sosial? Wah, kita harus mastiin dulu sih kayak ini konten kita bener gak ya gitu. Konten Ya, kita bermoral bikin- nggak, bermoral mendidik nggak, atau mendidik enggak gitu ya, nggak, Kak? atau takutnya misalkan teman kita malah justru teman deket kita yang tersinggung kan. Iya. Malah jadi merusak pertemanan. pertemanan. Kalau menurut Makanya Oh, kalau menurut aku sih kayak dilihat dulu ya beritanya kayak gimana ya, kayak jangan sampai membawa sara itu kayak di share, terus kayak mungkin kalau ngeliat berita tuh kita harus kayak ngeliat dari berita lain kayak ke sudut pandang lain ya nggak kayak bisa nilai dari satu berita aja kan. iya jangan sampai kayak satu berita ini kayak lebih condong ke pihak ini tapi harus kayak netral kayak jangan ya kita harus netral sih. Ya. Selanjutnya gimana sih cara nyikapin perbedaan pendapat di media sosial menurut Kak Cahya dan Kak Itu kan Fahrizal? sangat sulit banget ya. Pastikan pendapat Ya. orang beda-beda dong. Nggak ribut juga kan. Nah, kalau menurut aku sih kayak menggunakan kata-kata yang baik aja ya. Iya sih. Iya. Soalnya kan suka kata-kata sarkas ya. Ya kita tuh kayak berkomen tapi harus kayak ada argumen dan kayak ada data value Iya, sumber benar. sama referensi yang benar. Nah, Oke. Ya menurutku juga gitu sih sama. tapi Pas- jangan menggunakan kata-kata kasar. Ya, Iya. ya sebenarnya pendapat itu tuh kita tuh sama ya, penontonnya aja nih cara menanggapinya gimana, benar. dalam menyikapinya gimana. Kadang orang ada yang udah kebakar duluan, Iya, duluan. iya, Dia dan salty duluan. ya ada yang nggak setuju dari Iya, apa yang Jadi kita tanpa omong. berpikir langsung berpendapat aja. Iya. Apa yang ada di otaknya dia betul. langsung ditulis. Gitu. Oke, selanjutnya ada lagi apa yang biasanya Kak Cahya dan Kak Fahrizal lakuin kalau nemuin informasi yang meragukan di medsos? Oh, kita harus cari tahu dulu pastinya kebenarannya. Yaitu kita kayak nyari di Twitter, Instagram, AI. Kita harus Oh, cari berita-berita ya, berita-berita. Kak? Pokoknya kita harus cari tahu dulu, jangan asal ngejudge, jangan asal ngumbar-ngumbar, itu malah buat berita itu tuh makin gede dan Iya. itu pasti kesalahan di mana ya kalau nggak di kita gitu. Makanya Menurut sama aku sih ya sama, menurut aku kayak kita jangan terpaku sama satu media berita aja. Iya. Jadi kayak ngeliat dari sudut lihat sumber-sumber dari ya, yang berbagai lain. media kita baca, apalagi jangan sampai clickbait Iya. atau kita baca cuman baca judul doang. Mungkin kita bisa minta pendapat ke teman deket kita nih, Iya. menurut Farizal gimana sih ini ya, ini bener gak sih Azal gitu. Iya, bener. Baru nanti kita kalau misalkan, kayaknya kita harus cari tahu dulu deh, baru kita kebenarannya baru kita umbar dari mana, dapetnya Apakah dari itu mana, benar atau iya hoax? benar apa enggak gitu. Oke. Terus menurut kakak nih, kan kakak ini kan mahasiswa nih. Peran mahasiswa itu apa ya dalam menyangkal penyebaran hoaks? Gimana Zal? Menurut aku mengampaikan kampanye ya mungkin kayak ada kayak kuliah umum gitu, kayak kuliah umum jangan bijak bermedia sosial, terus iya. jangan sampai ke terpapar media hoax gitu. Kalau dari aku sih kita harus merangkul teman-teman kita sih. Jadi gini maksudnya. Jadi kalau misalkan kan ada beberapa pendapat teman-teman yang berbeda dong pastinya. Kayak kita suka ribut lah atau kayak beda-beda pendapat, pikiran. Jadi kita harus merangkulnya gini. Gimana kalau kita ngomongin gimana biar ada titik tengahnya nih. Gimana biar kita nggak berantem sebagai teman gitu. Menyatukan Maksudnya, pendapat ya, Kak? Menyatukan pendapat gitu. Oke. Selanjutnya ada lagi nih Kak, peran apakah Kakak Cahya dan Kak Fahrizal itu merasa media sosial lebih banyak memberikan manfaat bagi mahasiswa? Terus kalau ada manfaatnya, kenapa?
Kalau menurut aku sih bermanfaat ya. Manfaat sih. Karena apa ya? Kita kan Kita nggak bisa nggak sih tanpa media Iya. sosial? media sosial kan bisa juga kayak bahan referensi. Betul. Kayak mungkin kita kayak cara apa kayak kan kita jurnalis informasi, kita kan pasti kayak butuh apa kayak mungkin kayak ada Ilmu-ilmu konten dari luar ya gitu. kayak konten kreator yang membahas tentang jurusan ini kayak karir gitu banyak di Iya, jurusan. dan itu penting banget sih media sosial dalam mahasiswa itu, kayak apalagi kalau misalkan kita sekarang apalagi kan kayak Instagram itu kan sangat bagus ya buat Instastory gitu. iya Instastory gitu, kayak kita Untuk kegiatan itu mahasiswa. kegiatan sehari-hari ya, Iya, Kak. kegiatan sehari-hari. Terus apalagi kan ya kita nggak bisa deh tanpa media sosial, kita nggak akan bisa. Intinya kita harus bijak aja dalam bermedia sosial. Masih Lanjutnya ke pertanyaan terakhir aja ya Kak. Jika harapan kalian bisa menyampaikan suatu pesan kepada pengguna media sosial lain, apa yang ingin Kakak sampaikan berdua? Kalau menurut aku sih kayak apa ya, kita bagaimana bijak menggunakannya ya, jangan sampai kita terbawa arus kayak cuman baca berita clickbait atau judul kayak udah langsung menjudge ini. Jadi kita Iya. harus baca sampai seluruhnya sampai lengkap. Jadi kita jangan sampai terpaku sama satu media doang. Jadi kita harus Harus kayak cari lain berbagai gitu. media. Iya, dan jangan nyebarin hoax yang belum tentu itu bener dan belum tentu itu juga bakal kedepannya bakal Iya, baik. pokoknya sih kita buat harus ngeliat dari diri sudut kita pandang sendiri. aja sih. Iya. Terus kayak kita dalam berinteraksi kita harus bijak juga, kayak kita nggak boleh saling ngebully, kita nggak boleh Saling membenci, pokoknya saling Kayak overhead gitu ya. Iya, pokoknya jangan. Oke, pertanyaannya segini aja. Terima kasih ya Kak sebelumnya udah mau diwawancarai. Sama-sama. Makasih banget loh Kak. Ya. Sekian wawancara dari kita, semoga bisa diambil sisi positifnya dan selalu bijak dalam bermedia sosial. Bye bye.